Sekarang kita bahas tentang reaksi pada alkena. Kemarin kita udah lihat struktur alkena dan bagaimana energetikanya ya. Nah, sekarang kita lihat reaksi-reaksi apa aja yang mungkin terjadi kalau misalnya kita punya reaktannya itu alken gitu. Oke. Nah, jadi karena alkena itu dia salah satu senyawa organik yang memiliki memiliki ikatan pi dan awan elektron pi yang prominent gitu ya. Dia itu bisa bereaksi, kebanyakan reaksinya itu adalah reaksi adisi. Dan adisinya itu adisi elektrofilik. Reagennya bisa apa aja, bisa macam-macam. Intinya dia adisi elektrofilik gitu. Bisa jadi di sini skemanya kayak gini. Ini skema sederhana ya, ini reaksi umumnya. Kita punya alken, terus ada suatu molekul YZ yang mana dia punya dipol positif sama dipol negatif, dan dia bisa adisi dengan si alkennya. Nanti masuk dua-duanya. Nah, contohnya reaksi adisi yang paling sederhana ada adisi ini ya, hidrogen halida. Jadi kita tambahin HCl, HBr, atau HI pada suatu molekul alken. Bisa macam-macam alkennya, bisa misalnya kita punya etena, tambahin HCl, nanti jadinya etil klorida. Jadi masuk hidrogen sama masuk Cl-nya. Kita punya misalnya ini 2,3 dimetil 2 butena, ya kita tambahin HBr, nanti jadi dapat molekul 2 bromo 2,3 dimetil butana. Terus kita punya suatu siklik alken ditambahin suatu hidrogen halida juga sama, nanti masuk halidanya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita punya suatu alken, tapi ternyata alkennya itu tidak simetris itu ya, jadi ada satu sisi yang lebih banyak hidrogen dibanding sisi lainnya, ketika kita lakukan adisi, kira-kira apa yang terjadi? Ada dua kemungkinan ya, bisa terbentuk, jadi hidrogennya masuk ke dalam si CH2, jadi CH3 gitu ya, atau hidrogennya masuk ke CCH3 dua kali ini, jadi suatu hidrogen tersier gitu. Nah, jadi produknya bisa terbutil klorida atau isobutil klorida. Nah, sebenarnya kapan sih kita tahu bahwa produknya terbutil klorida atau isobutil klorida? Nah, jadi kita perlu lihat juga bagaimana mekanisme reaksi adisi ini. Kalau kita punya suatu alken, kita lakukan adisi, maka akan terbentuk suatu intermediate reaksi, yaitu suatu karbokation. Dan karbokation ini tergantung dari kestabilannya. Tuh, karbokation ini adalah suatu rate limiting step, jadi dia adalah langkah penentu lajunya. Dan ternyata karbokation yang tersier lah yang akan lebih banyak atau lebih stabil karena dia lebih mungkin terbentuk gitu, lebih stabil terbentuknya, makanya dia lebih banyak jumlahnya gitu dibandingkan karbokation primer yang dimiliki oleh si isobutil ini gitu. Jadi ternyata lebih banyak produknya itu adalah yang bentuk terbutil klorida daripada isobutil klorida kalau misalnya kita lakukan adisi pada suatu alken ini. Tuh, ini karena terbentuk karbokation yang lebih stabil jadi lebih banyak. Ini adalah suatu derajat kestabilan karbokation, kalian harus tahu ini ya. Ini satu dasar juga dalam reaksi-reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu sebenarnya bukan hafalan ya. Reaksi kimia itu gimana kita bisa memahami produk yang reaksi organik sih khususnya. Atau kita bisa memahami bagaimana produk yang terbentuk dari suatu prinsip-prinsip kimia gitu. Kayak ini salah satu prinsip pertama yang harus kalian pahami. Jadi kestabilan karbokation itu tergantung dari jenis karbon bala yang membentuk suatu karbokation. Nah, karbon dengan lebih banyak gugus sampingnya, lebih banyak gugus R. R ini gugus samping ya, bisa apa aja, bisa CH2, CH3, pokoknya dia karbon lain gitu. Jadi senyawa karbon lain gitu yang bisa macam-macam gitu. Nah, makin banyak jumlah R-nya atau makin tersaturasi si elektron-elektron di sekitar si karbokation itu akan mengestabilkan si karbokationnya ini, maka dia akan makin stabil si karbokationnya. Maka itu kita punya deret ya nih. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri akan meningkatkan kestabilan. Nah, yang paling stabil adalah karbokation tersier, kemudian yang berikutnya ada karbokation sekunder, lalu karbokation primer, dan yang terakhir barulah metilkation. Kestabilan karbokation antara primary karbokation dengan secondary karbokation sebenarnya juga cukup besar jaraknya, apalagi dibandingkan sama suatu metilkation. Metilkation ini sangat-sangat tidak stabil. Gitu. Dan yang paling stabil adalah yang karbokation tersier. Gitu. Ini masih bahas tentang jenisnya ya, tersier, secondary, primary, sama metil. Nanti kalaupun yang karbokation tersier sendiri, dia juga bisa punya perbedaan kestabilan. Kalau misalnya gugus R-nya itu beda-beda. Gitu. Tapi ntar akan dibahas nanti. Gitu. Nah, jadi
Kalau misalnya kita punya suatu karbokation yang tersier, dia kalau misalnya kita lihat di peta potensial elektrostatik, di sini akan terstabilkan gitu dengan adanya muatan-muatan positif yang ada di sekitar si karbokationnya gitu. Jadi ada awan-awan elektron juga di situ dan dia lebih terstabilkan gitu. Dibandingkan kalau misalnya kita punya CH3+ atau karbokation metil gitu. Nah, nih ini juga mendukung kestabilan dari suatu karbokation. Jadi ada delokalisasi elektron ya antara si ikatan karbon dan hidrogen dengan si karbokationnya itu. Jadi dia akan membuat terjadi suatu hiperkonjugasi, jadinya karbokationnya stabil gitu ya. Ini kalau dari segi molekular orbital teori seperti ini. Jadi gabungan antara orbital P kosong dengan suatu orbital sigma di ikatan CH yang ada di tetangganya. Ini juga diagram ininya ya. Ini Hammond postulate nih, aku skip aja. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, ini juga aku skip aja. Oke. Ya, ini secara energetik aku skip aja. Nah, jadi aturan yang aku sebutkan tadi, teori-teori itu kita sebut sebagai aturan Markov-Nikov. Mungkin udah pada dengar juga ya, ini mungkin udah juga. Kayaknya ini udah di materi SMA juga deh harusnya. Aturan Markov-Nikov ini menandakan bahwa menyebutkan bahwa kalau misalnya kita lakukan adisi elektrofilik pada suatu karbon sp2, maka si elektrofilnya itu akan masuk ke dalam jumlah karbon dengan hidrogen yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya secara sederhana kita bakal bilang yang kaya akan bertambah kaya. Jadi makin banyak hidrogen yang punya banyak hidrogen akan ketambahan hidrogen lebih banyak atau ketambahan substansi elektrofil yang lebih banyak gitu. Nah, kita misalnya punya 2 metil propena tambahin HCl, maka produk yang terbentuk itu ternyata hanyalah si terbutil klorida ini. Isobutil kloridanya nggak ada gitu. Padahal kan kalau dari prediksi kita sebenarnya dua-duanya sama-sama punya chance gitu ya. Tapi ternyata karena adanya aturan Markov-Nikov dan kita sudah paham tentang kestabilan karbokation, maka kita tahu produk yang terbentuk itu hanyalah si terbutil klorida. Gitu. Nah, ini adalah suatu reaksi yang regioselektif ya. Jadi reaksi yang Markov-Nikov itu adalah reaksi regioselektif karena kita tahu hidrogennya akan masuk di karbon dengan hidrogen yang banyak gitu. Ini salah satu contoh reaksi regioselektif. Makanya isomernya yang terbentuk hanyalah isomer terbutil klorida, isobutil kloridanya nggak terbentuk. Itu. Nah, ini juga kenapa terbutil kation ini lebih cepat terbentuk karena dia lebih stabil nih energinya. Kalau misalnya kita lihat di peta potensial energinya, kita lihat bahwa si karbokation ini dia energi aktivasinya atau delta G aktivasinya itu lebih kecil daripada ya kalau misalnya kita membentuk suatu isobutil kation. Gitu. Oke. Nah, terus kita bisa kayak berbagai macam elektrofil nih pada reaksi adisi alken gitu ya. Bisa pakai air lah, H2O gitu dalam bentuk H3O+, atau misalnya bisa pakai macam-macam, bahkan bisa pakai halogen doang juga, tergantung pelarutnya. Ini adisi yang lainnya sebenarnya mekanisme juga sama, terjadi pembentukan suatu karbokation gitu ya, terus habis itu nanti barulah masuk suatu, misalnya di sini ada nukleofil masuk ke dalam karbokation. Jadi suatu alkohol gitu. Dan prinsipnya juga sama nih, hidrogennya masuk ke yang karbon dengan hidrogen lebih banyak, nanti nukleofilnya masuk ke karbon dengan hidrogen lebih sedikit. Ya, ini ya diagram energetikanya. Ini juga katalis asam dari suatu alkohol, bisa juga pakai alkohol ya, nggak cuma pakai air, ini juga sama prinsipnya. Jadi ya alkoholnya itu harus terprotonasi dulu ya untuk membuat si double bond-nya ini tuh bisa mengikat si hidrogen yang merupakan hidrogen terprotonasi itu. Terus nanti baru masuk si CH3O-nya ke dalam si karbokation dan jadilah produknya suatu eter. Oke. Nah, terus selain itu juga kalau misalnya kita punya reaksi suatu alken ya, karena dia terbentuk suatu karbokation, maka ada kemungkinan terjadi rearrangement atau penataan ulang dari karbokationnya. Oke. Nah, penataan ulang ini sebenarnya gimana sih maksudnya? Penataan ulang ini tujuannya adalah untuk membuat suatu intermediate reaksi yang lebih stabil. Yang lebih stabil siapa? Yang karbokation lebih tersubstitusi atau yang tersier gitu. Gitu. Nah, misalnya kita punya 3 metil 1 butena, produknya karbokation yang terbentuk paling stabil dari si alken ini aja itu yang karbokation sekunder.
Nah, tapi kita nggak mau dia karbokation sekunder karena ada kemungkinan lagi nih, dia bisa membentuk karbokation tersier, maka itu dia akan melakukan 1,2 hydrate shift. Jadi dilihat di sini ya, jadi syarat hydrate shift-nya itu adalah 1,2, jadi nggak bisa nih 1,3, 1,4 tuh nggak bisa. Jadi harus yang benar-benar bersebelahan, gitu, terus 1,2 hydrate shift. Maka itu kalau misalnya kita punya reaksi 3-metil-1-butena, jangan heran produk yang majornya itu adalah ini, jadi BR-nya masuk ke dalam karbon tersier gitu dibandingkan BR-nya masuk ke dalam karbon sekunder. Padahal meskipun alkenanya ada di ujung gitu. Nah, selain hydrate shift bisa juga terjadi methyl shift gitu ya. Kalau kita punya 3,3 dimetil 1 butena, kita tambahin suatu HCl itu misalnya hidrogen halida, maka nanti metilnya geser. Metilnya gesernya juga 1,2 ya. Jadi produknya itu bakal ada dua. Ada yang produk mayor, ada produk minor. Produk mayornya adalah Cl-nya masuk ke karbon tersier. Sedangkan produk minornya itu Cl tetap di karbon sekunder. Jadi dua-duanya ada, cuma yang major produk adalah produk dengan karbokation yang lebih stabil gitu. Oh ya. Oke. Nah, karbokation nggak selalu mengalami rearrangement tentunya ya. Rearrangement hanya terjadi kalau misalnya kita mungkin terbentuk suatu karbokation yang stabil dengan shifting 1,2 aja. Kalau shiftingnya bukan 1,2 ya nggak bisa. Kayak misalnya ini nih, 4 metil 1 pentena, kita nggak bisa nih membuat si metilnya ini geser gitu, nggak bisa. Karena kejauhan. Kalaupun dia geser ya, yang geser misalnya hydrate shift ya 1,2, tetap aja jadi sekunder. Nih, tapi jadi sekunder. Jadi kayak nggak ada keuntungan secara termodinamik gitu. Jadi dia tetap kayak begini, karbokation sekunder aja. Makanya BR masuk ke sini gitu. Nah, selain itu, kita juga perlu tahu bahwa reaksi-reaksi alken dengan suatu elektrofil ini bisa juga karena membentuk suatu karbokation ya, dan dia bisa mengalami shift, ada shifting ya, hydrate shift atau permealtyl shift. Jadi ini juga bisa mengalami pembukaan cincin gitu. Jadi cincinnya bisa kebuka dan cincin kalau misalnya kita punya senyawa siklik, dia bisa mengalami ring expansion atau penambahan cincin gitu. Jadi awalnya dia siklik 4, dia bisa jadi siklik 5. Asalkan kenapa? Karena dia mau mengejar terbentuk suatu karbokation yang stabil gitu. Jadi misalnya kita punya siklobutana, ada metil dan sama ada alkinnya, tambahin H+, ya ini bakal kita tambahin asam aja gitu. Maka yang terjadi adalah cincinnya akan mengalami ekspansi, karbokationnya akan pindah jadi karbokation tersier. Jadi ada methyl shift di sini. Ini methyl shift ya. Methyl shift dalam cincin, nanti terbentuknya sikliknya 5, karbokationnya di sini, jadi karbokation tersier, nanti BR-nya masuk ke sini. Jadi produknya ini. Gitu. Oke, tuh. Kenapa? Karena kita mengejar ya karbokation yang lebih stabil. Selain itu juga kita di sini punya siklobutana yang dia udah jelas dia ada hambatan cincin gitu. Jadi ada ring strain. Jadi dia agak susah juga nih. Dia lebih suka bakal membentuk struktur yang ini ya siklopentana kayak gini. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sama sini? Jelas ya? Reaksi-reaksi alkena. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Gimana? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Nah, selain kita punya adisi menggunakan hidrogen halida, kita juga bisa tambahkan halogen gitu. Jadi halogen murni kita punya misalnya Br2 atau F2, Cl2, I2 gitu. Biasanya yang sering dipakai sih Br2 ya, tambahin suatu alken, dia akan bisa mengalami adisi gitu. Jadi akan terbentuk suatu intermediate ini, halogen bridge ya. Jadi ada jembatan halogen, ya, ada jembatan halogen yang kita sebut sebagai bromonium ion ya, ini karena dia ada Br+. Nanti barulah si Br minusnya akan menyerang dari kedua, dia akan milih kanan atau kiri gitu sesuai sama kestabilannya. Jadi suatu 1,2 di bromoetana. Dan adisinya ini adisi ini ya, adisi anti gitu. Yang udah kita bahas kemarin. Jadi berlawanan gitu arahnya. Br-nya masuk satunya dari atas, satunya dari bawah. Dan nanti dia akan membentuk suatu di visinal di bromide. Jadi Br-nya itu dari sebelahan gitu ya. Jadi bukan di satu atom karbon yang sama. Itu. Oke. Nah, sebenarnya kenapa sih produk yang terbentuk itu intermediate-nya adalah intermediate halogen bridge kayak gini? Karena ini lebih stabil gitu dibandingkan suatu struktur karbokation
Nih, ini karena lebih tidak stabil gitu dibandingkan halogen bridge. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau lakukan adisi suatu halogen yang tadi BR2, tapi ternyata ada air di dalamnya, yang terjadi adalah yang masuk BR-nya cuma satu. Satunya lagi yang masuk adalah OH gitu. Ya kenapa? Karena kekuatan nukleofil dari OH lebih gede daripada si BR minus gitu aja sih. Jadi pertama masuk BR terbentuk suatu halogen bridge. Nanti kalau misalnya ada air ternyata yang masuk adalah si H2O ini masuk ke salah satu sisinya. Tuh. Terus habis itu nanti bakal terbentuk suatu halohidrin ya. Di sini namanya adalah halohidrin. Jadi ada OH, ada halogen. Gitu. Nah, oke. Gimana kita menentukan di sisi mana suatu nukleofilnya akan masuk gitu? Dia akan masuk ke sisi yang memiliki keadaan transisi yang lebih stabil. Lagi-lagi kita akan bicara tentang kestabilan. Kita akan bandingkan kalau misalnya OH-nya masuk ke karbon yang sekunder di sini atau karbon primer, kita lihat kalau dia masuk ke yang karbon sekunder, dia akan membentuk suatu keadaan transisi yang lebih stabil dibandingkan yang pada karbon primer. Nih, kenapa? Karena di sini ada terstabilkan juga nih sama karbon tetangganya gitu. Makanya produk yang terbentuk adalah OH-nya masuk ke yang karbon yang di sisi karbon sekunder, bukan yang karbon primer, bukan yang ini. Gitu. Ini lebih tidak stabil, nah ini lebih stabil. Ini juga salah satu dasar ya untuk reaksi-reaksi dengan alken, kita harus tahu bahwa biasanya rata-rata nukleofilnya itu ketika ini udah ketambahan suatu elektrofil ya, elektrofilnya udah masuk, ini BR-nya. Sedang nukleofil yang mau masuk, dia akan memilih untuk lokasi posisi yang lebih stabil gitu, yang mana ada tetangga, yang mana karbonnya karbon sekunder atau karbon sekunder biasanya dibandingkan karbon yang primer. Oke, ini contoh lain reaksi adisi pada alken lagi ada namanya oksimerkurasi. Nih, oksimerkurasi ketambahan HgOAc. Ini biasanya sering dipakai untuk membentuk suatu alkohol gitu. Nah, kita gimana mekanismenya? Jadi ada suatu kompleks HgOAc, nanti kita tambahin H2O, nanti H2O juga masuk ke dalam posisi karbon yang lebih stabil ya, yaitu yang di sini karbon sekundernya. Nanti terbentuk ini masih ketambahan ini ada organometalnya, jadi ada Hg-nya. Kemudian nanti terekstraksi hidrogennya oleh OAc-. Nah, nanti kita ini juga sama ya prinsipnya ya. Ini yang lebih stabil adalah yang ini. Nanti kita lakukan demerkurasi untuk melepaskan si HgOAc ini ya. Jadi dengan agen reduksi yaitu NaBH4. Jadi biasanya dipasanginnya bareng nih HgOAc sama NaBH4. Tuh, jadinya suatu alkohol. Oke. Terus selain itu juga ada reaksi lain yaitu adisi dengan boran atau kita sebut sebagai hidroborasi oksidasi. Nah, kalau kita pakai reagen hidroborasi oksidasi, adisi yang terjadi itu akan tidak mengikuti aturan Markovnikov atau dia akan jadi anti Markovnikov gitu adisinya ya. Nah, terus kita lihat di sini. Kalau misalnya suatu hidroborasi oksidasi ini harusnya kan kalau misalnya kita punya alken, hidrogennya akan masuk kita lakukan adisi gitu ya. Hidrogennya akan masuk ke karbon yang hidrogennya banyak gitu. Dan nanti nukleofilnya masuk ke karbon yang lebih tersubstitusi gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai anti Markovnikov, yang terjadi adalah sebaliknya. Hidrogennya masuk ke yang spesies yang miskin hidrogen, dan yang OH-nya atau si nukleofilnya akan masuk ke si karbon yang kaya akan hidrogen gitu. Tuh, kita lihat perbandingannya ya. Kalau kita punya propena, lakukan adisi hidroborasi oksidasi ini, yang terjadi adalah 1 propanol. Tapi kalau misalnya kita punya propena, ditambahin asam, asamnya bebas, bisa 2SO4, terus dalam air gitu, maka yang terbentuk adalah 2 propanol, karena yang bawah mengikuti aturan Markovnikov, yang atas merupakan aturan anti Markovnikov gitu. Oke, bagaimana mekanismenya? Jadi kalau misalnya kita mau melakukan reaksi dengan reagen BA3 tadi ya, nih BA3THF dan H2O2, maka yang terjadi adalah akan terbentuk suatu intermediate BH3 ya. Dan yang lebih stabil adalah karena BH3 ini parsialnya lebih negatif dibandingkan si karbonnya. Yang terjadi adalah dia BH3 ini akan masuk ke dalam karbon yang lebih tersubstitusi gitu. Jadi perannya kayak gini. Sedangkan kalau misalnya kita punya adisi Markovnikov, yang terjadi adalah hidrogennya yang masuk ke sini gitu. Nah, barulah nanti BR-nya baru masuk ke sini. Nah, ini akan menggantikan si BH2 yang akan masuk ke si karbon ini. Gitu. Terus, ya,
Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi nanti sebenarnya akan kalau kita punya suatu alken ditambahin suatu reagen boran, akan terbentuk suatu dialkil boran kayak gini. Nih. Terus nanti ya dia bisa tereliminasi. Kalau misalnya dia pakai dialkil boran, jadi suatu trialkil boran kayak gitu. Oke. Nah, barulah jadi sebenarnya mekanismenya adalah si alkennya ini ketambahan si BH3, nanti baru setelah itu akan ada OH ini ya, OH radikal yang akan menggantikan si BH3-nya. BH3 atau BR3 ini sama ya maksudnya. Jadi bisa kayak gini. Jadi nanti langkahnya bertahap. Pertama dia bakal jadi dialkyl boran, itu jadi trialkyl boran, baru nanti akan disubstitusi oleh si OH dari si H2O2-nya. Kayak gini. Oke. Nah, ini contoh-contoh reaksinya ya. Jadi kalaupun dia punya 3 metil 1 butena, kita reaksikan dengan suatu reagen boran ini ya, BH3 THF dengan H2O2 dan OH-. Yang terbentuk adalah 3 metil 1 butanol. Tidak ada mekanisme methyl shift atau hydride shift gitu, itu enggak ada. Pun juga kalau kita punya 3,3 di metil 1 butena, dia juga tetap jadi produknya ya OH-nya bakal masuk di yang CH2 ini, nanti hidrogennya masuk di CH, dan tidak ada methyl shift juga gitu. Jadi kalau misalnya kita punya suatu reaksi adisi dengan anti-Markovnikov, tidak akan terbentuk suatu rearrangement gitu. Nggak akan ada penataan ulang, nggak akan ada hydride shift, methyl shift, itu nggak akan ada. Oke, gitu. Terus, nah ini contoh lain, kita misalnya punya suatu karbena. Oh ya, silakan. Artinya untuk anti Markovnikov kan tidak ada pemindahan posisi. Jadi ini langsung penambahan aja langsung kepada Betul, oh, alkennya. Jadi makasih Kak. kalau, iya sama-sama. Jadi kalau anti Markovnikov, tidak akan terjadi rearrangement. Rearrangement hanya terjadi pada adisi yang Markovnikov. Atau misalnya kita pakai reagen H+ aja, atau misalnya HCl atau Br2 itu dia bisa rearrangement. Kalau misalnya dia alias yang melibatkan karbokation ya tadi ya. Jadi yang melibatkan karbokation atau reaksi adisi Markovnikov bisa rearrangement. Tapi kalau dia anti Markovnikov pakai BH3 THF, dia nggak bisa rearrangement karena dia nggak terbentuk karbokation sebenarnya. Gitu. Dia terbentuknya nih trialkyl boran yang aku tunjukin. Tuh ini ya. Dia akan terbentuknya trialkyl boran kayak gini. Itu. Oke. Nah, lanjut. Terus kita bisa reaksikan suatu karbena dengan alken. Jadi nanti terbentuk ini biasanya untuk membentuk suatu molekul-molekul siklik gitu. Jadi karbena itu CH2- dengan di sini ada apa ya? Mediatornya yaitu N2, terus dia akan masuk jadi segitiga, jadi siklopropana gitu. Oke. Nah, nih kita lihat ya. Kita bisa ini reaksi-reaksi lain dari alken ini sebenarnya masih mengikuti prinsip tadi ya, Markovnikov dan anti Markovnikov. Kalau misalnya kita punya suatu satu butena ditambahin HBr, yang pertama tanpa keberadaan proksida atau tanpa keberadaan H2O2 gitu. Dia itu akan melakukan adisi yang Markovnikov. Tapi ketika dia ada suatu proksida itu di dalamnya, yang terjadi adalah yang anti Markovnikov gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena akan terbentuk suatu spesies radikal, ini bromin radikal yang ini ada step-stepnya ya. Kalau misalnya reaksi radikal itu akan terbagi jadi 3 step. Ada initiating step, propagation step, dan determination step. Nah, kalau misalnya kita melibatkan suatu radikal, yang terjadi adalah si BR itu sebenarnya bisa masuk ke posisi mana aja dan akan memilih spesies yang lebih banyak kemungkinannya gitu, yaitu yang si paling ujung atau CH yang lebih banyak hidrogennya gitu. Tuh, ini adalah kestabilan alkyl radikal. Sebenarnya mirip juga nih sama kestabilan karbokation. Tersiary radikal bisa stabil daripada secondary, primary, baru yang metil. Gitu. Oke. Itu 3 radikal ya. Jadi sebenarnya intinya adalah yang anti Markovnikov itu biasanya terbentuk karena ada keberadaan suatu spesies radikal, bisa pakai proksida, ya proksida apa aja, atau misalnya ada pada spesies boran itu yang BH3 tadi. Gitu. Atau nggak harus BH3, bisa jadi BHR2 atau misalnya BR3 gitu. Jadi borannya udah tersubstitusi gitu. Kalau BR3 nggak bisa sih. Harus BR2 minimal, BR2H atau BRH2 gitu. Itu terus
Kalau misalnya pakai reagen lain tentu saja akan pakai adisi Markovnikov gitu ya. Nah, tadi kan kita udah bahas kalau pakai hidrogen halida. Sekarang kita lihat kalau misalnya kita adisi pakai hidrogen aja menggunakan katalis gitu. Katalis logam. Misalnya kita punya 2 butena tambahin hidrogen, katalisnya bisa 3 macam nih, bisa pakai PTC, bisa kayak platina, palladium atau nikel. Ketiga-tiganya mekanismenya sebenarnya beda, cuma secara prinsip ya dia adisi hidrogen gitu, alias dia membuat alkena yang unsaturated jadi saturated gitu. Yang pertama kita lihat dulu, misalnya kita punya 2 butena, produknya ya butana biasa. Kalau kita punya metilpropena, tambahin PDC ya jadinya 2 metilpropana gitu. Jadi ya udah alkennya jadi single bond gitu, mengalami reduksi. Nah, habis itu kalau misalnya kita punya sikloheksan, tambahin hidrogen dengan katalis Ni jadi sikloheksana juga. Oke, nah mekanismenya gimana sih kalau misalnya kita pakai suatu katalis logam? Mekanismenya kayak gini, jadi hidrogen itu akan masuk ke dalam si plate logam-logamnya dulu. Jadi kayak gini, ini dia akan masuk dulu ke dalam plate logamnya, terus dia akan membentuk struktur seperti ini. Jadi hidrogennya ada di permukaan plate logamnya. Baru ketika si alken yang mendekat, yang terjadi adalah hidrogennya masuk, gitu. Memutuskan ikatan pi-nya, jadi dimasuki oleh si orbital hidrogennya. Dan terbentuklah suatu alkana. Nah, simpel ya kayak gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat adisinya adalah adisi sin, jadi dia masuk di satu sisi gitu. Ini dia potensialnya. Oke, lagi-lagi kita kalau misalnya mau lihat makin tersubstitusi dia makin stabil. Nih. Jadi yang tersubstitusi alken. Jadi kalau lihat ya, di sini ada 3 buah macam alken. Yang pertama alken yang sangat tidak tersubstitusi, jadi karbonnya cuma 1, di sini ada R-nya cuma 1, R, CH, CH2, itu dia yang paling tidak stabil. Tapi kalau misalnya dia lebih banyak substitusinya ini disubstitusi, jadi ada 2 buah R, dia lebih turun lagi energinya. Tapi kalau misalnya ketika dia udah sampai 3 buah R, dia yang paling stabil di antara ketiganya. Dan yang paling stabil lagi adalah kalau dia punya 4 buah R. Enggak, bukan ini sih. Ada lagi harusnya nanti. Gitu. Jadi maksudnya ini jadi lebih mudah nih reaksi hidrogenasinya gitu. Lebih mudah kalau misalnya kita punya alken yang lebih tersubstitusi dibandingkan yang less substitute. Tuh. Ini kestabilan suatu alken kita bisa lihat dari berapa banyak substituen dari si alkenanya. Makin banyak substituennya ya makin stabil gitu. Terus yang paling nggak stabil adalah alken yang less substitute kayak gini. Jadi substituennya maksudnya yang RR ini ya, yang di kuning-kuning ini nih. Gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya dia bentuknya sama-sama 2 substitusi nih kayak gini nih, misalnya RR gitu. Kan dia ada 2 kemungkinan kalau misalnya substitusinya 2. Bisa cis, bisa trans gitu kan. Nah, kira-kira mana yang lebih stabil? Tentu saja kita lihat dari strukturnya. Kalau misalnya dia yang cis, nih dia punya halangan sterik karena CH3-nya pasti sebelahan, terus dia bakal sama-sama muatan positif jadi bakal tolak-menolak gitu. Tapi ketika dia bentuknya trans, nah dia nggak punya halangan sterik, jadi dia sebenarnya lebih stabil gitu dibandingkan yang cis buten. Itu. Oke, itu ya. Nih, kalau misalnya dia trans, itu dia lebih stabil dibandingkan yang cis. Nah, kalau misalnya dia di karbon sp2 yang sama, ya dia jauh lebih tidak stabil dibanding yang cis. Gitu. Kayak gini ya. Paham ya? Oke. Oke, udah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini PPT ini udah selesai. Ada pertanyaan? Oh, kenapa tadi trans lebih stabil dari cis? Nih ya, karena ada halangan sterik kalau misalnya dia strukturnya cis. Ya, ini lihat ya. Kalau misalnya dia cis butena, cis 2 butena, jadi metilnya itu ada di posisi yang satu hadap gitu ya, maka akan terjadi repulsi gitu antar muatan positif dari CH3 CH3-nya. Itu kan CH3 kan dia muatannya positif banyak kan. Ini peta potensial elektrostatiknya kelihatannya kayak gini nih. Tuh, dia tuh sebelahan, jadi dia bisa saling tolak menolak. Kita sebut sebagai halangan sterik gitu. Tapi kalau misalnya dia posisinya trans, dia nggak akan ketemu nih CH3 CH3-nya. Jadi dia bisa lebih stabil daripada yang cis gitu. Ya, jadi dari repulsion ada halangan sterik namanya. Ini halangan sterik ya. Nah, terus apalagi kalau misalnya CH3-nya itu ada di satu karbon sp2 yang sama gitu. Jadi mengikat karbon yang sama kayak gini.
itu jauh lebih tidak stabil. Sebenarnya ya lebih tidak stabil daripada si yang cheese gitu. Oke. Sama-sama. Ada 1,4 gimana? Oke, itu belum dibahas di sini nih. Mari kita nanti bahas di sini. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kita ganti PPT. Yang mana ya? Yang ini deh. Chapter 6. Tadi kan reaksi alkena, sekarang reaksi alkuna. Kalau yang ini, sebentar. Atau mau dihabisin dulu nih yang alkena, ini masih ada banyak reaksi lainnya nih. Habisin aja yang alkena ya. Alkena dulu deh, baru alkuna. Nih. Habisin aja, Kak. Oke. Lanjut. Oke, sekarang kita lihat reaksi-reaksi alkena lainnya. Nah, jadi alkena itu sebenarnya bisa dilakukan reaksi macam-macam ya. Jadi dia itu sebenarnya reagen yang bisa jadi kayak prekursor reaksi organik yang banyak gitu. Dia bisa dilakukan reduksi, bisa dilakukan oksidasi juga. Kalau reduksi tadi bisa pakai katalis logam gitu ya. Bisa pakai PTC, PDC, atau Ni, terserah adanya apa gitu. Terus kalau misalnya dia dioksidasi, dia juga bisa pakai berbagai macam. Kalau oksidasi alkena, ketambahan OH. Nah, OH ini bisa kita oksidasi lebih lanjut lagi ya, nanti kalau misalnya pakai reagen-reagen oksidator. Tuh. Jadi kalau misalnya kita punya suatu, bentar, jangan ini dulu deh. Ini reaksinya. Tuh. Jadi kalau misalnya kita punya suatu alkena, kita mau lakukan oksidasi, kita bisa pakai reagen-reagen oksidator berbagai macam, ada banyak banget. Tuh, ada banyak banget reagen katalis-katalis dan juga reagen-reagen bisa kita pakai. Salah satunya ada OSO4 atau osmium ini, osmium tetroksida. Jadi osmium tetroksida ini akan melakukan adisi dengan cara jadi kalau misalnya kita gambar struktur osmium tetroksida, itu dia bakal kayak gini. Jadi double bond O-nya ada 4, terus nanti dia akan bisa bereaksi sama si alkennya gitu. Jadi ketambahan di sini adisinya adisisin, sama kayak tadi ya hidrogennya juga adisisin kan. Kalau misalnya kita hidrogenasi pakai logam, kalau misalnya kita tambahin osmium tetroksida, jadi OH-nya akan masuk di satu sisi yang sama. Pemahaman kita tentang sisi ini, dia akan membantu kita untuk memperkirakan konfigurasinya gitu. Kalau misalnya kita punya suatu alken tambahin OSO4, produknya akan menjadi C1,2 siklopentadienol. Tuh. Begini. Jadi dia masuknya satu sisi. Jadi dia produknya cis atau syn addition. Nah, selain pakai OSO4, sebenarnya KMNO4 tuh juga bisa membentuk produk kayak gini. Jadi logam-logam yang ada double bond dengan oksigennya banyak tuh dia bisa membentuk oksidasi dengan suatu alken. KMNO4, OSO4 tuh bisa dipakai. Nah, ini NaHSO3 tuh ngapain tugasnya? Tugasnya cuma buat nyopotin ikatan si O dengan OS-nya gitu. Jadi biar dia lepas aja gitu. Buat nyopotin OS-nya ini, OSO2. Gitu. Oke. Nah, KMNO4 juga mekanismenya sama. Jadi kita punya MNO4 minus, terus nanti dia akan masuk ke dalam suatu alken. Jadilah kayak gini. Gitu. Nah, kalau misalnya mau adisinya tambahin masuk OH aja, kita harus pakai KMNO4 yang dilute atau dilute itu apa ya bahasa Indonesianya? Encer ya, encer terus dingin terus habis itu dan sedikit basah. Karena kalau misalnya kita mau buat KMNO4-nya dia yang saturated gitu atau pekat gitu. Nah, itu dia bakal jadi oksidasi yang lebih panjang, dia bisa memutus ikatan double bond-nya. Jadi kita pakai yang dilute aja untuk adisi OH. Nah, terus habis itu kita juga bisa pakai ini ya, bisa pakai ini ya, si epoksida. Jadi dan juga pakai suatu par acid. Jadi di sini CO3H. Ya udah kita masukin, jadi masukkan di OH-nya. Sama juga. Tapi ini adisinya beda. Ini bukan adisi sin, ini adisinya adisi anti. Tuh, kita bisa pakai PBA, par benzoic acid. Jadi dia sebenarnya karboksilat gitu ya, tapi
OH-nya banyak, tapi O-nya banyak. Jadi di sini adalah suatu peroksida gitu, peroksida benzoat. Dia masuk ke si alkennya ini jadi suatu epoksida. Kalau epoksida kita tambahin H+, ini epoksida ya namanya ya. Jadi ada O jembatan gitu dalam suatu hidrokarbon. Jadi ada O jembatan tersebut sebagai epoksida. Terus kalau tambahin H+, dia bisa lepas nih epoksidanya. Itu. Ini mekanismenya. Ya, kalau misalnya kita mau pakai si perbenzoic acid ini mekanismenya, dia akan terbentuk suatu epoksida atau oksiran. Ini salah satu reagen spesifik juga nih yang dia sering muncul juga. Jadi oksiran ini juga salah satu reagen yang useful gitu. Mekanismenya kayak gini. Jadi kita punya alken, kita punya suatu perbenzoic acid. Nih ya, jadi suatu peroksida benzoat atau peroksida karboksilat apapun. Sebenarnya yang paling bagus yang benzoat. Nah, nanti yang terjadi adalah terjadi perpindahan elektron. Jadi nanti pertama yang langkahnya adalah elektron dari alken pindah ke oksigen. Nanti oksigen benzoatnya akan pindah ke sini. Nanti dari si karbonil akan masuk ke hidrogen. Nanti baru ikatan hidrogennya pindah ke sini. Gitu. Jadi ikatan OH-nya yang ini pindah ke sini. Jadi suatu epoksida dan karboksilat biasa. Gitu. Oke. Nah, karena kita terbentuk suatu epoksida, nanti OH-nya akan masuk ke sisi yang seberangnya gitu. Dan makanya produknya kita nggak bisa kontrol. Jadi dia bisa produknya jadi RS atau SR gitu. Atau misalnya, pokoknya dia di sini tuh trans gitu. Jadi dia berlawanan dari atas sama dari bawah gitu. Oke. Dan dia bakal jadi suatu campuran rasa mat gitu. Karena ada dua kemungkinan. Di OH dari atas sama OH dari bawah. Gitu. Habis itu si alken juga bisa kita lakukan ozonolisis alias kita potong ikatan alkennya pakai ozon. Gitu. Jadi nanti produknya adalah misalnya kita punya kayak gini ya alken dengan satuan R1 sampai R4 terus tambahin O3 dan CH32S ya. Ini pelarut aja. Reagen utama kita adalah si ozon ini. Jadilah suatu karbonil gitu. Jadi dia kepotong di tengah tambahin oksigen gitu. Ini biasanya kita pakai untuk memutuskan memecah ikatan-ikatan atau molekul-molekul dengan ikatan rangkap yang panjang gitu. Jadi yang gede-gede. Bisa lemak-lemak itu kita bisa pecah dengan ozonolisis. Makanya kan mungkin kalian pernah dengar ya kalau misalnya ada klinik kecantikan yang terapi ozon itu tuh dia sebenarnya targetnya pakai teknik ini nih, pakai teknik ozonolisis. Jadi memecah-mecah lemak gitu untuk estetik kecantikan gitulah. Tapi sampai sekarang belum tahu sih itu khasiatnya gimana. Aku juga belum pernah baca. Tapi ini satu bentuk aplikasi materi kimia organik ke dalam kehidupan gitu. Ya. Nah, contohnya ini nih, kalian bisa memecah molekulnya apa aja yang kalian mau. Ya. Mana ya contohnya ya? Ini apa ini tumpang tindih? Kita lihat yang molekul lain. Tuh. Jadi kalau misalnya dibentuk soal biasanya kayak gini nih. Ada produk ozonolisisnya terus kalian suruh tebak molekul awalnya itu kayak bagaimana gitu. Nah, ya, ini bisa satu tips dan triknya kan bisa lihat kemungkinannya yang mana nyambung mana. Di sini A nyambung B, terus habis itu C nyambung D. Jadinya kayak begini. Atau kemungkinan kedua A nyambung yang C, terus B nyambung yang D. Atau A nyambung D, B nyambung C gitu. Jadi double bond. Si karbonil ini merupakan double bond dulunya. Oke. Nah, bagaimana sih mekanisme ozonolisis? Ya, kita akan melibatkan ozon ya, si O3 ini. Dia kan bisa mengalami resonansi ya, dia pi bondnya bakal di sini lah, di sini. Terserah dia mau kayak gimana, atau dia bisa minus plus kayak gini. Nah, nanti akan terbentuk suatu ini, molozonit dan ozonit. Nah, ozonit inilah si langkah, si intermediate-nya, ini bisa kita isolasi. Ozonit ini baru dengan pelarut CH32S, dia akan copot nih. Jadi nanti satu pindah ke sini, satu diambil lagi. Jadi ya suatu asetaldehid. Tuh ini dia. Jadi produk O3-nya yang dipakai adalah O3 yang ini. Atau yang ini. Nah, ini mekanisme tadi ya. Jadi ozonitnya ini masuk, tuh habis itu nanti pi bond dari si alkennya akan masuk ke oksigen dengan muatan parsial positif. Masuk, nanti yang oksigen parsial negatif akan masuk ke spesies karbokationnya. Tuh. Jadi suatu molozonit ini ya.
Nah, malozonit ini bisa mengalami rearrangement. Jadi nanti ikatan CC-nya putus jadi double bond CO, dan nanti ikatan OO single bond ini akan pindah juga jadi PEB-nya oksigen, jadi dua spesies yang berbeda. Jadi ada yang udah jadi karbonil, terus ada yang kayak gini, O2 plus kayak gini. Nah, ini juga bisa mengalami reaksi lagi. Jadi nanti keputar kayak gini, jadi dibalik dan balik menyerang nih, karena di sini karbonilnya karbon di sini partial positif diserang sama si oksigennya si malozonit ini. Jadi spesies ini. Baru setelah itu dengan keberadaan sulfida dia akan masuk berdekatan dengan salah satu oksigennya. Ikatan oksigen-oksigen ini putus. Terus nanti ya kita pindah lagi nih elektronnya. PB dari oksigen ini pindah jadi karbonil, terus ikatan CO-nya ini putus dan jadi karbonil di sini. Udah deh, jadilah produk kita yang udah keputus kayak gini. Jadi alkenanya ikatannya udah putus jadi karbonil. Oke, dah itu reaksi ozonolisis. Kalau kalian pengen biar lebih paham, aku saranin kalian bisa tulis lagi di kertas tuh mekanisme reaksinya. Oke, karena kalau nggak salah ini salah satu ini deh, pernah OSN 2015 apa 2016 itu suruh gambarkan mekanisme ozonolisis. Jadi ya, ini nggak apa, kalian coba latihan aja. Terus, oke, nah terus ini dia, alken itu juga salah satu senyawa organik yang banyak dipakai di bidang material gitu, karena dia bisa kita buat sebagai polimer, alias kita buat jadi struktur yang lebih panjang gitu, jadi polimer. Dan polimer yang bisa dibuat pakai dengan mekanisme adisi pakai asam aja gitu. Jadi tinggal kasih asam, ya udah dia akan jadi karbokationnya akan makin merambat menyerang si alken lainnya, dan dia akan jadi suatu polimer yang panjang gitu. Oke, udah. Oke, ini tadi kalau misalnya kita lakukan oksidasi pada suatu alken pakai KMNO4, jadi produknya bisa macam-macam nih. Bisa keton, asam karboksilat, atau bahkan CO2 tergantung dari konsentrasi si KMNO4-nya dan juga jenis dari si alkennya. Ya, ini mekanismenya udah. Oh, nih reaksi-reaksi stereospesifik tadi yang udah dibahas juga sih. Ya, ini dibahas nih tadi adisi alken bisa dua ya, adisi sin atau adisi anti. Reagennya bisa adisinya ini bisa tergantung reagennya. Kalau mau reaksi adisi sin bisa pakai, misalnya kalau pakai hidrogen berarti pakai yang katalis logam tadi, atau misalnya pakai osmium tetroksida, atau kalau misalnya adisi anti berarti bisa pakai si PBA tadi ya, peroksibenzoic acid. Oke, udah. Ini bromine tadi udah kita bahas sih ini. Ini kalau saya pakai polimer asimetrik, ini radikal. Udah sih, ini yang lebih ke polimerisasi. Oke. Ini kesimpulannya aja, ini ringkasan reaksinya. Jadi ozonolisis, adisi KMNO4. Ini KMNO4 kalau dia pakai KMNO4 pekat, dia bisa jadi kayak ozonolisis gitu, tapi bakal jadi karboksilat satunya. Jadi bakal maksimal bilox dari si karbonnya. Nah, ini kesimpulannya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke deh. Ini apa? Oke deh. Beneran nggak ada pertanyaan? Udah jelas semua tentang reaksi-reaksi alkena? Udah jelas? Oke deh. Sebelum kita masuk ke yang alkuna, mungkin ya boleh silakan bisa break dulu 15 menit seperti biasa sampai 8.15. Ini kita balik lagi 8.15, kita bahas yang reaksi alkuna.